Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Kania Faiza Abdullah dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NPM A1B024041. Di sini saya ingin menerangkan video pembelajaran yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Education Administration atau Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, SPDI, MPD. Kalau gitu langsung saja kita simak video berikut ini. Materi yang akan dibahas pada video pembelajaran ini yaitu filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan submateri pertama, yaitu filsafat pendidikan. Sebelumnya, apa sih itu filsafat? Kata filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang berarti cinta atau persahabatan, dan sophos yang berarti kebijaksanaan, hikmah, dan pengetahuan. Jadi, secara umum dapat kita ketahui jika filsafat itu sendiri berarti yaitu cara berpikir kritis atau pandangan untuk memahami realitas, pengetahuan, dan eksistensi tentang dunia dan segala hal yang ada di dalamnya. Nah, dari pengertian filsafat sebelumnya dapat kita simpulkan jikalau pengertian dari filsafat pendidikan sendiri yaitu merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang membahas hakikat, tujuan, prinsip pendidikan. Filsafat pendidikan juga berfungsi sebagai landasan dalam pengembangan teori, kebijakan, dan praktik pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan tertentu. Kemudian, filsafat pendidikan juga memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya yaitu yang pertama, untuk menentukan arah dan tujuan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Yang kedua, untuk mengembangkan pemikiran kritis terhadap teori dan praktik pendidikan. Yang ketiga, guna menyediakan dasar bagi kebijakan dan kurikulum pendidikan. Dan yang terakhir yaitu untuk mengidentifikasi hubungan antara pendidikan dengan aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Selanjutnya, manfaat dari filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan itu sendiri mempunyai banyak sekali manfaat. Berikut adalah manfaat-manfaat utama dari filsafat pendidikan dalam perkembangan pendidikan itu sendiri. Yang pertama yaitu sebagai pedoman pendidikan, yaitu dengan memberikan arahan bagi pendidik dan pembuat kebijakan dalam merancang sistem pendidikan. Yang kedua, meningkatkan pemahaman pendidikan, guna membantu memahami konsep dasar pendidikan secara lebih mendalam. Yang ketiga, yaitu mengembangkan pemikiran kritis, agar dapat mendorong analisis dan refleksi terhadap praktik pendidikan. Yang keempat, yaitu menyusun kurikulum dan metode pembelajaran, guna membantu dalam merancang materi dan metode pengajaran yang efektif. Nah, dalam hal ini, filsafat juga memiliki 8 aliran, yaitu yang pertama idealisme, di mana aliran ini menekankan pada nilai-nilai, ide, dan konsep yang dianggap abadi, di mana pendidikan bertujuan membentuk karakter dan moral peserta didik. Yang kedua yaitu realisme, di mana aliran ini berpandangan bahwa pendidikan harus berdasarkan realitas dan ilmu pengetahuan dan menekankan pada pembelajaran berbasis fakta dan logika. Yang ketiga yaitu aliran pragmatisme atau instrumentalisme, di mana pendidikan harus bersifat praktis dan berorientasi pada pengalaman nyata dengan mengutamakan pembelajaran berbasis pemecahan masalah dan eksperimen. Yang keempat yaitu eksistensialisme. Aliran ini menekankan kebebasan individu dalam memilih dan membentuk dirinya sendiri, di mana pendidikan harus memungkinkan siswa mengembangkan potensi unik mereka. Aliran yang kelima yaitu perennialisme, di mana aliran ini berfokus pada ajaran-ajaran klasik dan nilai-nilai universal yang dianggap tidak berubah, di mana pendidikan diarahkan pada pemahaman, warisan intelektual, dan peradaban. Aliran yang keenam yaitu esensialisme, di mana aliran ini mengutamakan pembelajaran dasar seperti matematika, sains, dan bahasa, di mana pendidikan bertujuan membentuk individu yang disiplin dan berpengetahuan luas. Aliran yang ketujuh yaitu progresivisme, di mana aliran ini menekankan pembelajaran berbasis pengalaman dan aktivitas siswa, di mana guru sendiri berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai satu-satunya sumber ilmu. Dan aliran yang terakhir yaitu rekonstruksionisme. Aliran ini menganggap pendidikan sebagai alat untuk membangun masyarakat yang lebih baik,
mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan aktif dalam perubahan sosial. Nah, kita lanjutkan dengan materi yang kedua atau yang terakhir, yaitu teori manajemen pendidikan. Kita mulai dengan pengertian dari manajemen itu sendiri. Manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan SDM, sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Nah, dari pengertian itu dapat kita simpulkan jikalau manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen pendidikan ini juga mencakup berbagai aspek, seperti kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta keuangan dalam lembaga pendidikan. Adapun tujuan utama dari manajemen pendidikan itu yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pendidikan, lalu mengoptimalkan penggunaan sumber daya pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil pendidikan, kemudian mewujudkan sistem kependidikan yang terorganisir dan berorientasi pada tujuan, dan terakhir yaitu bertujuan untuk menjamin keberlanjutan dan pengembangan lembaga pendidikan. Kemudian, manajemen pendidikan juga memiliki banyak manfaat, seperti yang pertama, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dengan membantu dalam merancang strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, yaitu optimalisasi sumber daya dengan memastikan penggunaan sumber daya seperti tenaga pendidik, fasilitas, dan dana secara efisien. Yang ketiga, yaitu dengan membantu pengambilan keputusan, memberikan landasan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pendidikan. Yang keempat, meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan sistematis. Dan yang terakhir, yaitu menjamin keberlanjutan pendidikan, memastikan pendidikan dapat berjalan dengan baik dalam jangka yang panjang. Selanjutnya ada beberapa teori-teori manajemen pendidikan yang sering diterapkan dalam proses pendidikan. Yang pertama yaitu teori manajemen klasik. Teori ini dikembangkan oleh tokoh seperti Frederick Taylor dan Henry Fayol. Teori ini menekankan efisiensi, hierarki, dan pembagian kerja yang jelas. Yang kedua, ada teori manajemen ilmiah, di mana teori ini berfokus pada analisis ilmiah terhadap pekerjaan dan efisiensi tenaga kerja dengan menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam proses pendidikan. Lalu yang ketiga, terdapat teori manajemen administratif, di mana teori ini menitikberatkan pada fungsi administrasi dalam organisasi pendidikan dengan melibatkan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian dalam manajemen pendidikan. Selanjutnya, teori yang keempat yaitu teori manajemen human relations, dikembangkan oleh Elton Mayo yang menekankan pentingnya hubungan antar manusia, mengedepankan faktor psikologis dan sosial dalam pengelolaan pendidikan, dengan menekankan pentingnya komunikasi, motivasi, dan kepuasan kerja dalam pendidikan. Kemudian yang kelima yaitu teori manajemen sistem. Teori ini memandang pendidikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai elemen yang saling berinteraksi, dengan menekankan pentingnya koordinasi antara komponen pendidikan untuk mencapai tujuan bersama. Lalu teori yang terakhir yaitu teori manajemen kontingensi. Teori ini menganggap bahwa tidak ada satu pendekatan manajemen yang berlaku universal. Pendekatan manajemen yang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi pendidikan yang ada. Nah, dalam prosesnya, manajemen pendidikan juga mempunyai beberapa prinsip-prinsip utama, yaitu yang pertama, efektivitas, di mana manajemen harus mampu mencapai tujuan pendidikan dengan optimal. Lalu yang kedua ada efisiensi, dengan penggunaan sumber daya pendidikan harus dilakukan dengan baik dan tidak boros. Kemudian demokratis, di mana proses manajemen harus melibatkan berbagai pihak dalam pendidikan. Yang keempat, fleksibilitas, dengan sistem manajemen harus mampu menyesuaikan dengan perubahan dan kebutuhan pendidikan. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu berorientasi pada hasil. Setiap kebijakan dan strategi harus difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan. Baiklah semuanya, itu saja untuk penjabaran dalam video pembelajaran tentang filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Jangan lupa juga untuk mengisi link evaluasi yang sudah disematkan pada kolom komentar.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.